basic chartingnya. Kita pertama bisa keluarkan ya, kalau kita sudah menyimpan, sudah punya list charting, kita bisa ketik aja garis miring DC list. Nanti keluar ada 10 template dari 0 sampai 9 basic kombinasi cara charting kita ya, itu bisa ditampilkan yang sudah kita simpan ya. Nah, seumpama kita mau membuat baru nih, kita bisa melakukan menghapus ya, menghapus. Misalnya saya mau hapus semua nih, saya pakai DCDL ya. Ini nanti akan menghapus semua nih. Nah, saya udah hapus semua ya. Saya nggak punya list chart yang sudah saya simpan ya, saya sudah hapus semua. Nah, basic charting kita hanya perlu membuat garis miring C, perintahnya ya, garis miring C. Terus kemudian kita pilih aja emiten yang mau kita lihat gitu ya, emiten yang mau kita lihat. Misalnya apa ya, DOIT kali ya. Seperti ini. Atau IHSG dulu deh, IHSG. Kayaknya IHSG bagus nih. Nah, langsung keluar ya. Ini basic template dari SQ saham kalau kita baru join ya, atau kita belum pernah memiliki kriteria charting apapun ya. Nah, ini bentuknya akan seperti ini. Jadi ada candlestick chart ya, kemudian ada volume di bawahnya ya, volume. Nah, bentuk seperti ini bisa kita ubah ya. Misalnya saya nggak mau pakai candle chart, bisa. Kodenya kita kasih aja huruf T ya, huruf T. Nah, nilainya dari T1 sampai sebentar saya lupa. T-nya dari 1 sampai 8. Kalau 1 tuh default ya, candlestick dia. Dia default. Tuh. Tes, sorry terputus ya. Iya Mas, sekarang udah balik lagi. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita bisa memilih tipe candle yang lain nih. Ada Heikin Ashi ya. Heikin Ashi ini bisa menghilangkan noise sehingga kita bisa melihat uptrend dan downtrend ya. Jadi kalau hijau dia terlihat otomatis hijau terus ya kalau kita bandingkan tuh ya. Ini ada merah nggak kelihatan di sini ya. Di Heikin Ashi ini nggak kelihatan. Jadi kita hanya bisa melihat ketika uptrend atau downtrend gitu ya. Ini ada minor correction atau retracement. Kemudian ada downtrend lagi ya, uptrend lagi. Ini ada merah-merah, ini tidak terlihat ya. Jadi bisa menghilangkan noise menggunakan Heikin Ashi. Kalau kita bisa pakai Heikin Ashi kan kita enak ya sebenarnya. Kalau dibantu dengan indikator lain, misalnya menggunakan parabolic SAR ya, atau menggunakan MA gitu ya, atau whole moving average, kita bisa beli aja di sini ya. Beli di sini nunggu pas merahnya udah banyak ya, atau pas nembus misalnya MA5 ya. Enak kan sebenarnya tuh, hijau, hijau, hijau. Oh, kalau di sini udah mulai merah, bisa dijual dulu ya. Oh, di sini hijau lagi, kita bisa beli lagi. Lebih mudah ya menggunakan Heikin Ashi gitu ya. Kemudian ada model yang lain, nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, dari 1 sampai 8. Nah, ini OHLC ya, candlestick Jepang ya, candlestick Jepang. OHLC. Jadi dia bentuknya sama kayak candlestick biasa, tapi kalau
open ya, open dia ngadepnya ke kiri, dia close ngadepnya ke kanan ya. Paruhnya ini ke kiri kalau open, kalau close paruhnya ngadep ke kanan. Gitu ya. Ini candlestick Jepang nih, Munehisa Homa dulu ya, yang menemukan juga seperti ini ya. Kalau yang terbiasa membaca mungkin bisa lebih cepat ya, tapi saya tidak terbiasa membaca OHLC ya, tipe candlestick OHLC. Saya lebih suka default ya, candlestick yang ini ya, yang biasa. Kemudian hanya bisa pakai garis ya, dengan menggunakan closing price-nya saja, karena kalau candlestick kan ada empat data ya, open, low, high, close. Tapi kalau nomor 4 ini hanya menggunakan harga close-nya aja. Jadi bentuknya garis ya. Titik, titik, titik disambung menjadi garis. Harga close. Itu ya. Nah, kita bisa juga misalnya pakai emiten, katakanlah ya. Pakai emiten, kita bisa ya. Seperti ini. Misalkan tadi mau pakai Hekinasi ya, duit. Nih ya. Enak ya, kalau lagi naik, ikutin aja pas lagi hijau, ikutin aja hijau ya. Ini swing banget ya. Kalau merah kita jual ya, merah jual. Nanti beli lagi pas sudah mulai muncul hijau lagi. Gitu ya. Atau di sini ya, beli lagi, muncul hijau lagi, naik lagi ya. Kalau udah keluar merah, jual gitu ya. Jadi menggunakan Heikin Ashi bisa lebih memfilter noise ya di sini. Jadi lebih terlihat sedang uptrend atau sedang downtrend ya. Langsung kelihatan. Nanti ada juga tuh menggunakan Renko atau Brix chart ya. Itu sama, mirip-mirip seperti ini juga. Itu sama-sama Jepang ya. Jadi langsung noise-nya bisa di filter sehingga kita bisa lebih mudah melihatnya ya. Misalnya tadi saya bilang Renko chart atau Brick chart ya. Ini pakai T8 kodenya. Sama ya, mirip. Nah, ini. Dia satu kotak ini 5 fraksi. Satu kotak ini 5 fraksi. Nah, kalau lagi uptrend kelihatan ya, uptrend gitu ya. Lagi downtrend kelihatan downtrend. Lagi sideways kelihatan juga nih. Mendatar. Jadi dia tidak bergerak lebih dari 5 fraksi nih, terlihat seperti ini. Gitu ya. Ini pakai Renko chart atau Brick chart. Oke. Nah, kita juga bisa merubah time frame-nya karena kalau default itu daily ya, 1 hari, candle 1 hari. Kita bisa merubah time frame-nya menjadi weekly dengan menambahkan kode W di belakang. Ini jadi weekly ya. Weekly ini powerful sekali ya untuk teman-teman yang swing. Karena apa? Karena kalau kita menemukan pattern atau kita menarik garis support dan resisten menggunakan time frame mingguan itu powernya lebih tinggi, lebih kuat ya. Lebih kuat. Nah, biasanya teman-teman suka pakai weekly ini untuk menarik strong support atau strong resistance ya menggunakan weekly. Nah, ini IHSG ya, weekly. Gitu. Bisa kelihatan ya di sini di 6.420 ya. Ini ada strong resistance di sini ya. Di sini. Nah, ini lebih kuat kalau kita menggunakan time frame-nya weekly. Jadi time frame weekly ini penting juga dipakai untuk bisa menarik kesimpulan yang lebih kuat ya. Trennya jadinya menjadi lebih kuat. Bisa menggunakan support dan resisten gitu ya, atau menggunakan pattern ya kalau muncul pattern. Kita juga bisa melihat time frame-nya bulanan ya, ketik aja min C doit, garis miring C doit M. Bulanan. Ya, seperti ini. Atau kalau IHSG kita lihat bulanan ya. Jadinya seperti ini ya. Sama tuh ya, dari bulanan juga nilainya di 6.500, 6.420 ada strong resistance ya. Diketok atau digedor 3 kali nih ya. 1, 2, 3 ini ya. Dan nggak pernah tembus, berarti dia strong resistance ya. Dia harga 6.500 atau 6.400 tadi ya. Untuk IHSG ini strong resistance karena sudah dites berkali-kali ya. 1, 2, 3 kalau lebih detail nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali dan tidak jebol ya. Itu. Nah,
Itu basic charting ya. Tapi kita juga bisa menambahkan tambahan ya. Menambahkan tambahan indikator ya. Misalnya saya mau nambahin MACD ya. MACD kodenya I16. Atau sebelum MACD saya mau nambahin garis MA gitu ya. Saya mau tambahin MA5 ya. Mungkin kemarin kalau ngikutin kelasnya CJ, dia pakainya 20 sama 200 ya. 20, 200 ya. Nanti ketemu. Atau kalau mau ditambahin indikator boleh ya. MACD misalkan ya. 16 gitu ya. Caranya tulis aja ya. Indikatornya MA, MA. Pakai koma ya. Dipisahkan dengan, nah ini keluar ya. Keluar seperti ini. Nah, secara default penggunaan indikator di luar yang ada di kotak harga ini, maka pertama kali munculnya akan ada di atas. Akan ada di atas. Ya, ini otomatis dari sananya seperti ini. Teman-teman kalau nggak suka ininya di atas, bisa disumpel dengan perintah lain ya. Misalkan, kalau saya tuh biasanya MA5, MA20, MA50, MA100, MA200. Kalau kita nggak suka kalau ditaruh di atas, kita bisa sumpel ya. Sumpel. Caranya kalau saya biasanya pakai pixel ya, I40 kodenya untuk pixel. Kemudian kalau bisa juga pakai volume MA ya. Volume MA. Volume MA itu kodenya, bentar, saya lupa. Kita pakai ini dulu, pixel dulu deh. Ini buat nyumpel di bagian atas. Seperti ini ya. Nah, yang pertama muncul adalah yang ditaruh di atas. Baru yang kedua selanjutnya di bawah-bawah kotak harga ini. Gitu ya. Ya, ini sekalian kita lihat nih. Posisinya di atas MA50, masih mendekati MA20, tapi di atas MA200. Berarti ini dia lagi mantul ya. Lagi mantul. Mantul di SMA 50-nya ya. Mantul di SMA 50-nya. Ini kalau tembus SMA 20-nya, halangannya di sini di SMA 20, dia mungkin bisa naik ya. Tapi ini posisinya lagi bagus ya kalau melihat seperti ini. Dan MACD-nya GC ya, ngelihatnya, oh belum, hampir-hampir. Divergennya masih minus 1,123. Kalau nilainya ini minus, artinya dia masih belum GC ya, divergen ini. Berarti dia masih DC, masih di bawah. Ini MACD-nya masih lebih rendah dibanding sinyalnya ya. Ini kalau nilainya negatif, artinya dia bar warna merahnya ini masih warna, barnya ini masih warna merah, histogramnya masih warna merah. Begitu ya. Oke. Nah, kita juga bisa melakukan screening secara banyak ya. Misalnya, saya mau bank-bankan ya, BBRI, BBCA, kemudian apalagi ya, BBNI katakanlah ya. Sama ya, MA5, MA20, MA50, MA100. MA200, pixel, dan MACD gitu ya. Nih, langsung keluar ya, 3. Saya mintanya BBRI, BBCA, BBNI. Jadi langsung keluar BBRI, ya, BBCA. Ini baru ya, ditambahkan fitur ini oleh Pak Mansu ya, BBNI. Jadi kita kalau mau ngetik nggak usah repot-repot, langsung diketik aja. Langsung diketik aja 3 emiten beruntun seperti ini ya. Nanti langsung keluar 3 chartnya terpisah. Nah, untuk menggabungin chart nanti beda lagi ya, beda lagi. Oh ya, nyumpelnya tadi bisa pakai I42 juga. Nyumpelnya bisa pakai I42 juga untuk ngilangin volume.
di bagian atas kalau nggak, nanti kalau kita pakai mungkin kita pengen mengcompare indikator di bawah ya, kalau di atas kan kayak terisolate, terpisah ya. Nah, kita mungkin bisa, saya biasanya pakai pixel ya, I40, pakai Elders Impulse System, EIS ya, atau pakai ini, MA Volume. Ini ya. Oke, ini caranya. Jadi kita bisa memasukkan banyak emiten ya. Saya nggak tahu kalau lebih dari 3 nanti teman-teman bisa coba ya. Kemudian, nah charting list nih. Tadi saya udah ngasih contoh, kasih lihat ya. Kalau kita mau memanggil cara charting strategi yang sudah kita simpan menggunakan DC list. Tadi saya sudah hapus ya. Kalau mau dihapus, pilihnya DCDL. Karena nggak ada, jadinya tidak ada yang bisa dihapus gitu ya. Nah, untuk menyimpan ya, untuk menyimpan kita bisa pakai DC ya. DC. DC. Misalkan kita mau menyimpan yang barusan ya. Misalkan kita mau menyimpan yang barusan. Caranya adalah kita copy komennya aja nih. Misalnya seperti ini. Nah, kalau kita sudah copy komennya seperti ini, akan otomatis tersimpan ya. Jadi caranya adalah D, garis miring D, DC. Seperti ini ya. Kemudian diikuti oleh indikator yang mau disimpan. Ini contoh aja ya tadi ya. Kalau kita simpan, otomatis dia akan menjadi di save di slotnya C0. C0 ini default. Jadi default kita ini akan tertimpa ya. Ini akan tertimpa. Default kita ini akan tertimpa. Atau mungkin kalau kita mau save, misalkan DC aja gini ya. Ini nggak bisa deh. Emang harus tertimpa. Atau seperti ini. I4042 gitu ya. Volumenya bisa juga. Nah, ini saya nyimpan ya. Tuh. Nah, ini sekarang saya kalau manggil, dia akan berubah ya, ganti ya, seperti ini. Dia akan berubah ganti seperti ini. Gitu. Nah, ini cara nyimpannya ya, cara menyimpannya, garis miring DC. Saya bisa tambahin lagi nih, DC yang tadi ya. Misalkan seperti ini. Ini otomatis akan disimpan di slot berikutnya. Slot berikutnya tadi C0 ya, ini C0. Yang pertama ini berarti masuknya ke C1. Untuk memanggilnya, kita tinggal ketik aja C1. Emitennya apa? Gitu ya. Kita ganti deh. Asa kali ya. Nih. Tuh. Kelihatan ya, ini lagi uptrend. Kalau MA-nya berundak ya, urut ya dari yang kecil sampai yang besar urut seperti ini berarti dia lagi uptrend. Kelihatan ya. Ini tadi saya pakainya charting strategi yang pakai pixel 5 MA ya, kemudian MACD. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita mau lihat apa yang sudah kita simpan, bisa dilihat di DC list. Nah, udah dua ya saya nyimpennya, 0, slot 0 dan slot 1. Seperti ini ya. Nah, kita punya 10 slot ya, 10 slot untuk menyimpan charting strategi kita gitu ya. Misalnya kita mau mengganti nih, kita mau mengganti ya. Misalnya nomor 1 saya bilang, saya nggak mau pixel deh gitu ya. Saya nggak mau pixel, saya mau pakai volume aja. Terus saya mau nambahin RSI gitu ya. Bisa, kita tinggal ketik aja DC reset. Ini cara menggantinya ya. Cara menggantinya kita tiban. Kita tibannya gimana? Pilih kode slotnya, kode saving slotnya 1 ya, saya mau ganti. Kita timpa yang baru. Misalnya saya nggak mau pakai pixel, saya mau pakainya volume aja, EMA volume ya. Saya mau pakainya EMA volume. Terus saya mau nambahin RSI ya. RSI itu I29. Jadi saya mau pakai MACD dan RSI gitu ya. Atau misalnya saya mau pakainya Elders Impulse System ya. Di atasnya ya, Elders Impulse System itu 38. Tekan lagi nih ya.
Nah, langsung ketimpa ya sekarang. Kita cek ya. Sudah berubah ya, ketimpa ya. Di 38, di 16, di 29. Dan kita kalau panggil ya, C1. Berubah ya, sudah berubah. Ini cara mengganti screening ya. Ini dia sekarang sedang dalam koreksi ya. ASA, MACD-nya negatif ya. Berarti dia lagi DC ya, sudah DC ya. Negatif. Barnya warna merah nih. Kalau histogramnya merah, dia divergensinya negatif. Berarti nilai ini lebih rendah dibanding nilai ini. Ini selisihnya, berarti dia kondisinya DC di sini. RSI-nya juga sedang turun ke bawah ya. Menghadap ke bawah. Nah, bisa ditungguin nih. Kalau dilihat, ASA selalu mantul di MA 20-nya ya. Satu, ini ya, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7. Selalu mantul ya. Mungkin nanti kalau mantul kita bisa ambil. Tapi overall trennya lagi uptrend. Itu ya cara menyimpan list, menghapus list, melihat cara menyimpan chart, menghapus semua list chart yang sudah disimpan ya, mengganti list chart ya. Nah, kita juga bisa membandingkan emiten dengan sejenis ya. Misalnya kita mau membandingkan emiten sejenis dengan menggunakan perintah ini ya. Misalnya kita mau membandingkan consumer goods ya, emiten consumer goods. Saya mau bandingin Kino ya. Nah ini saya perlu tumble dulu ya, bagian atasnya ditumble ya, biar bisa ya, karena kita mau masukin kode emitennya di selanjutnya. Saya mau bandingkan ya, Kino dengan sesama consumer goods lainnya ya, seperti Unilever ya. Kemudian saya mau bedakan warnanya supaya nanti bisa terlihat mana yang Unilever, mana yang lain. Kodenya pakai I76. Titik 2. I76. Sido katakanlah ya, Sido muncul. Ini sesama consumer goods. Terus saya nggak mau ngasih volume ya, volumenya udah di atas aja. Volumenya saya matiin. V0 ini untuk menghilangkan bar-bar volume di bawah ini ya. Saya nggak mau. Nah, kelihatan ya. Kelihatan yang warna hijau Sido ya. Kemudian ini punyanya si candle chart-nya punya si Kino ya, candle chart-nya punya si Kino. Yang lainnya pakai line chart ya, harga closing aja gitu. Tapi bisa kelihatan ya seperti ini perbandingannya. Atau misalkan kita mau membandingkan emiten-emiten sejenis, katakanlah konstruksi ya, misalnya konstruksi. Saya mau pakai ADI ya, 42. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, banyak ya. Ada konstruksi, ada vaksin ya, KF, INAF, ERA ya, itu emiten vaksin ya. Tapi misalkan saya mau emiten konstruksi seperti ini ya. Terus I76, PTPP katakanlah ya. Terus Wika ya, I76 titik Wika gitu ya. Wika nomornya 3. V0 S. Nah, kalau saya mau ADI-nya ini pakainya line chart juga. Tadi kalau line chart itu T3 ya. Line chart, T4. Nah, ini pakai koma ya. Misalnya saya nggak mau ADI-nya pakai candle, saya mau sama kayak yang lain pakainya line chart. Nah, ini ya, mirip ya. Yang hitam adalah si Adi Karya ya. Yang lainnya nih, PTPP, Wika. Ada satu nggak keluar ya? Waskitanya kenapa nggak keluar? Coba saya nggak pakai line chart. Oh, karena line chartnya kali ya.
Nggak keluar juga. Ada yang salah berarti saya. Tapi kira-kira seperti itu ya cara penggunaannya. Cara penggunaan untuk membandingkan emiten-emiten yang mau kita perbandingkan ya, emiten-emiten sejenis. Tuh. Oke. Ini caranya ya. Kita lanjut ya.